فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ ما قرأنا القلب قبل فليقرأ. Barakallahu fiik. Hendak ya Al-Hakum. Pembahasan terakhir yang kita ambil pada kitab ini tentang masalah apa? Nah, baca surat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah, hukumnya apa? Pilih sunnah, wajib, haram, makruh, mubah. Sunnah, tayyib. Kenapa tidak dikatakan wajib? Tayyib, labas, injelis. Nah, karena tidak ada perintah dari Nabi SAW. Yang ada adalah apa? Contoh. Nah, kemudian qiraah yang wajibah dari qiraatul Quran. Nah, bagaimana ditegaskan pada hadis yang lain adalah Al-Fatihah. Selebihnya hukumnya sunnah. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, terkait dengan qiraah ikhwan yang kemarin kita singgung, setelah Al-Fatihah Rasulullah SAW telah mencontohkan ketika mengimami manusia untuk takhfif, untuk meringankan. Walaupun terkadang pada kondisi tertentu beliau pernah memanjangkan dengan qiraah yang panjang seperti membaca As-Saffat, membaca Al-A'raf pada salat maghrib. Namun keumumannya atau kebiasaannya yang dicontohkan oleh Nabi SAW yaitu sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ikhwan dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam Al-Jami'us Sahih. Nah, ini ditambahkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan
bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Abu Hurairah mengatakan, aku tidaklah salat di belakang seorang pun yang paling cocok dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari si fulan. Beliau tidak menyebutkan orangnya. Qala Sulaiman, kemudian Sulaiman Ibnu Yasar perawi dari Abi Hurairah mengatakan, kana yutil rak'atainil ulayaini min adh-dhuhri wa yukhaffiful ukhrayain. Adalah beliau memanjangkan 2 rakaat pertama dari salat zuhur dan meringankan 2 rakaat yang akhir. Wa yukhaffiful asra, dan dia meringankan untuk salat asar. Jadi salat asar lebih ringan. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal. Beliau membaca pada salat maghrib dengan qisarul mufassal. Wa yaqra'u fil isya bi wasatil mufassal, dan membaca pada salat isya dengan wasatil mufassal. Wa yaqra'u fis subhi bi tiwalil mufassal, dan membaca pada salat subuh bi tiwalil mufassal. Kenapa kok yang disebutkan cuman salat maghrib, isya dan subuh? Karena itulah yang mereka dengar bacaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada salat zuhur dan salat asar mereka hanya bisa memperkirakan lamanya. Adapun yang dibaca oleh Nabi wallahu alam, karena Nabi membacanya lirih. Cuman tadi bimbingannya untuk salat zuhur, rakaat pertama panjang, 2 rakaat pertama panjang. Kemudian 2 rakaat akhir ringan. Salat asar ringan. Kemudian salat maghrib dengan qisarul mufassal, salat isya wasatul mufassal, dan salat subuh dengan tiwalul mufassal. Nah, dan tentang mufassal ini akhwan, dari mana sampai mana terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Taib, dan yang paling masyhurnya yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwasanya mufassal itu dari Qaf sampai An-Nas. Ini mufassal. Kemudian itu dibagi menjadi 3. Tiwalul mufassal dari Qaf sampai Ammah. Kemudian wasatul mufassal dari Amma sampai Ad-Duha, dan qisarnya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ini yang rajih tentang pembagian mufassal. Sehingga ketika mengimami manusia hendaknya yang lebih dominan dengan dengan apa yang dicontohkan tersebut. Walaupun boleh untuk membaca yang lainnya berdasarkan keumuman hadis, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Syekhuna Yahya hafizahullahu ta'ala, Azkarur ruku', zikir-zikir ketika ruku'. Ruku' ikhwani fillah merupakan rukun dari rukun-rukun salat yang kapan saja seorang terluputkan dari ruku', baik itu sengaja ataupun karena lupa, maka maka dia wajib untuk mendatangkannya. Tidak sah salatnya kalau tidak ada rukuknya.
Sebagaimana dalam hadis al-musii fi salatihi tsumma raka' hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian rukuklah sampai betul-betul tumaninah dalam kondisi rukuk. Dan kadar wajib ikhwan rukuk dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, haddul wajib minhu an yakuna ila ruku'il kamil aqrab minhu ilal qiyam. Ini kadar wajibnya, yaitu seorang dituntut untuk membungkukkan badan. Nah, membungkukkan badan ini sudah dikatakan rukuk yang sah. Kadar wajibnya bagaimana? Nah, kadar wajibnya kawan, setelah tidak boleh cuman membungkuk saja sedikit gini. Nah, tapi kadar wajibnya yaitu dia membungkuk di mana apa? Posisi dia ke sifat rukuk yang sempurna itu lebih dekat daripada posisi berdiri. Jadi mudahnya, tadinya seorang berdiri, kemudian seorang rukuk posisi sudut 90 derajat. Berarti pertengahan antara berdiri dan rukuk sudut 45 derajat gini. Nah, dia dikatakan rukuk yang apa? Yang sah. Sudah dikatakan sah. Nah, ketika apa? Lebih dekat ke posisi rukuk yang sempurna daripada posisi berdiri. Paham? Jadi berarti sudutnya 6 tayyib setelah melewati 45 derajat ini. Nah, tayyib. Ini kadar wajibnya, kawan. Adapun sifat rukuk yang sempurna bagaimana? Sifat rukuk yang sempurna, kawan, padanya 5 hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama, meletakkan kedua telapak tangan di kedua lutut. Meletakkan kedua tangan di kedua lutut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dulunya akhwani fillah memerintahkan untuk melakukan gerakan yang namanya tatbiq. Tatbiq itu adalah apa? Nah, tangan diselipkan di antara apa? Kedua kaki ketika rukuk. Jadi tidak diletakkan di lutut, tapi apa? Diselipkan di bawah apa? Di bawah, nah, di antara kedua paha mudahnya. Tapi kemudian hukum ini mansuh. Dan sifat yang ditetapkan adalah meletakkan kedua telapak tangan di kedua lutut. Dan dikokohkan, meletakkan ini kokoh. Sebagaimana dalam hadits Abi Humaid As-Sa'idi, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, beliau amkana yadayhi, dia kokohkan ya kedua tangannya di kedua lututnya. Jadi betul-betul dipegang, dicengkeram. Taib. Kemudian sifat yang kedua, at-tafrij bainal asabi'. Jari jemarinya direnggangkan. Dan tidak ada khilaf tentang disunahkan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Al-qaul bi istihbab at-tafrij bainal asabi' fi ar-ruku'i la khilafa fihi. Pendapat tentang disunahkannya untuk merenggangkan jari jemari ketika rukuk tidak ada khilaf padanya. Karena hayahnya, kondisinya seperti qabid, seperti apa? Memegang lututnya. Sebagaimana dalam hadis Abi Humaid juga dalam riwayat Abu Dawud, "Tsumma raka'a fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima."
Kemudian Nabi rukuk, meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, seakan-akan beliau mencengkeram kedua lututnya. Taib. Dan dalam riwayat Abi Mas'ud Al-Badri dengan sanad yang hasan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, lebih rinci lagi ikhwan. Wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabi'ihi min wara'i rukbatayhi. Naam. Dan Nabi SAW meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Wa farraja baina asabi'ihi. Kemudian beliau merenggangkan jari jemarinya min wara'i rukbatayhi. Naam. Dari belakang lututnya atau di belakang lututnya. Nah, jadi jari jemarinya ini mengarah ke belakang. Nah, taib. Sifat yang ketiga, munjafatul mirfaqaini anil jambain, yaitu merenggangkan mirfaqain, kedua sikunya direnggangkan, dijauhkan dari sisi tubuhnya. Dan sifat ini antara laki-laki dan perempuan sama. Berdasarkan keumuman syariat tidak ada pengkhususan, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abi Mas'ud. Naam. Wa jafa baina mirfaqaihi hatta istaqarra kullu syai'in minhu. Naam. Kemudian sifat yang keempat, istiwa'udz dzahar, punggungnya diluruskan. Punggung lurus, tidak melengkung. Sebagaimana dalam hadits Abi Humaid, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrah. Thumma hasara dhahrah, yaitu punggungnya diluruskan. Tidak membentuk lengkungan. Banyak kadang yang masih melengkung. Ini kan degek, ya ditegeki. Ya, seperti orang duduk. Orang duduk kan ini. Ketika rukuk juga. Punggungnya diluruskan, tidak melengkung gini. Ya, tidak melengkung. Taib. Kemudian yang kelima, istiwa'ur ra's ma'adz dhahar, diluruskan antara kepala dengan punggungnya. Makanya terkadang ya butuh tanya temannya, ini aku posisi rukuknya sudah lurus belum? Jangan dongak, kepalanya juga tidak ditundukkan. Taib. Sebagaimana dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi juga, idza raka'a i'tadal falam yansib ra'sahu wa lam yuqni'hu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila rukuk i'tadalah, seimbang, lurus. Tidak menegakkan kepalanya, dongak, tidak pula menundukkan kepalanya, tapi lurus antara kepala dengan punggung. Ini sifat yang sempurna ikhwan pada posisi rukuk. Maka diperhatikan. Wa hadhihi sunnah muttafaqun 'alaiha, kata Al-Jurairi. Baik. Adapun azkar, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh di sini.
Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb 'azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun ruku' maka agungkanlah padanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung padanya penetapan sifat rububiyah. Sifat rububiyah yang terkumpul pada 3 hal pokok, yaitu sifat khalq wal mulk wat tadbir, penciptaan, penguasaan dan pengaturan untuk semua makhluknya dan jagat raya ini. Ini syahidnya. Ketika ruku' intinya adalah ta'zimur Rabb, pengagungan kepada Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena itu sangat pantas untuk kalian dikabulkan doanya. Lalu bagaimana bentuk ta'zim yang dibaca dalam rukuk? Disebutkan dalam hadis setelahnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa dzakara al-hadits ila qawlihi thumma raka'a fa ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Akhrajahu Muslim. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Dan beliau menyebutkan hadis sampai pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma raka'a", kemudian rukuk. Dan beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan adalah rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min qiyamih, yaitu hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Nah, berarti maksudnya apa? Ayyukarriru hadzal dzikra. Maksudnya, beliau mengulang-ulang zikir ini. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai apa? Panjangnya nahwan min qiyamih. Padahal qiyamnya Nabi pada salat malam itu panjang. Nah, tayyib. Adapun tambahan akhwan wa bihamdi. Tambahan wa bihamdi padanya kelemahan dikarenakan tambahan tersebut dari riwayat Ibnu Abi Layla. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang hal tersebut, ama ana fala aqulu wa bihamdih, adapun aku tidak mengucapkan wa bihamdih, karena beliau meyakini kelemahannya. Dan kemungkinan beliau meninggalkan tersebut karena kedhaifan Ibnu Abi Layla di sisi beliau. Taib. Oleh karena itulah, dikarenakan lafaz zikir itu berhenti kepada dalil, maka kita tidak boleh menambahkan, kita tidak boleh menambahkan, sehingga kita tidak perlu menambahkan wa bihamdih, sehingga cukup mengucapkan subhana rabbiyal azim. Dikarenakan riwayat tersebut lemah, yaitu riwayat tambahan wa bihamdih
yang datang dalam riwayat Ibnu Abi Lailah. Taib. Barakallahu fikum, mungkin itu dulu. Kita ambil 2 hadis untuk pertemuan malam hari ini. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka